Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jumpa lagi di topik kita News TV Online bersama saya Malik Suma. Pemirsa, masyarakat adat di Desa Todoli, Kabupaten Taliabu, Maluku Utara kembali berkonflik dengan salah satu perusahaan tambang. Perselisihan antara masyarakat adat dengan perusahaan tambang tersebut dipicu atas hak pengelolaan penggunaan lahan. Penggunaan lahan oleh perusahaan tambang Bintani Mega Indah diduga telah melewati hak ulayat Kesultanan atau memasuki tanah adat yang dikuasai Kesultanan Ternate. Dan untuk membahasnya lebih lengkap, di studio telah hadir Tuli Lamo, Sekretaris Kesultanan Ternate Irwan Gani, dan di penghujung telepon telah hadir juga Bapak Kapolres Pulau Taliabu. Kami sapa terlebih dahulu Bapak Kapolres AKBP Totok Handoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Totok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Totok. Apakah benar ada aksi sekelompok masyarakat adat di lokasi penambang? Jadi pada dasarnya kami mendapat pemberitahuan aksi itu awalnya berupa akan diadakan deklarasi dengan jumlah massa sekitar 60 orang dan juga dilanjutkan dengan, kalau di suratnya ya, di surat pemberitahuan dilanjutkan dengan akan adanya pemasangan patok dan juga penghentian dari kegiatan aktivitas pertambangan di Bintani Mega Indah. Jadi itu surat yang kami terima dari Dewan Adat Kesultanan Ternate, perwakilan dari Taliabu, Pulau Taliabu. Saya demikian. Nah, apa saja tuntutan dari para sekelompok masyarakat adat ini? Pada prinsipnya mereka ingin mengklaim atau ibaratnya ya menyatakan bahwasanya PT Bintang Indah atau BNI itu berada di atau melakukan aktivitas pertambangan di tanah wilayah adat Kesultanan Ternate. Ada berapa poin, Pak, kira-kira, Pak, tuntutan dari mereka, Pak? Untuk secara tersurat cuman itu, tapi setelah saya datangi ke kantor adat Kesultanan Ternate yang berada di Desa Todoli, ya pada intinya Kesultanan Ternate yang diwakili atau ada dutanya di Todoli itu ingin memfasilitasi atau memediasi seluruh permasalahan antara warga Todoli dengan pihak PT BNI Bintang Mega Indah. Untuk jumlah permasalahannya belum bisa ini karena kemarin tidak terjadi mediasi. Maksudnya untuk permasalahan realnya apa yang akan disampaikan tidak disampaikan. Oh, baik. Nah, kita ke studio. Ini dari pihak Kesultanan. Apakah mengetahui bahwa ada masyarakat adat di Taliabu melakukan aksi di lokasi areal perusahaan penambangan? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolres dan jajaran yang kami hormati, terima kasih atas apresiasi dan membantu kami dalam menyelesaikan masalah yang ada di Desa Todoli. Yang jelas bahwa sebelum mereka lakukan yang namanya pertemuan akbar atau rapat akbar adat, itu kami sudah diberitahukan ke Kesultanan Ternate, dan Kesultanan Ternate hanya menyampaikan bahwa tetap menjaga jangan sampai ada tindakan-tindakan anarkis yang dengan sendirinya membawa
nama yang kurang baik terhadap kesultanan maupun lembaga adat yang ada di Taliabu itu sendiri. Sehingga saya berkomunikasi, kebetulan di Pulau Taliabu itu ada Sosorus, utusan kami diberikan oleh Kesultanan yang namanya Ibu Ani, itu berkomunikasi dengan kami di Kesultanan. Nah, kami hanya menyampaikan ke Ani Sosorus bahwa kita tetap menghargai hukum yang ada di negara Republik Indonesia. Namun kami juga dari Kesultanan berharap bahwa pemerintah Pulau Taliabu harus hadir di situ untuk menghargai hak ulayat. Nah, mungkin juga apa yang dilakukan oleh lembaga adat yang ada di Pulau Taliabu itu, mungkin ini juga bagian daripada sebuah show of force mereka, karena puluhan tahun, Pak. Puluhan tahun itu benar-benar Pulau Taliabu itu termarginalkan. Dan saya turun sendiri di sana selama 9 hari. Sungguh luar biasa. Sehingga kehadiran semua perusahaan, karena saya tahu dari ESDM pusat, kementerian, itu Pulau Taliabu itu merah secara keseluruhan. Nah, kesian. Mereka ini hadir bukan karena keinginan kesultanan untuk segera melakukan aksi, misalnya memasang palang untuk menghentikan kegiatan dari PT BMI, tapi yang mereka lakukan adalah sebuah gerakan hati mereka masyarakat, bahwa inilah kami, tolonglah kami diperhatikan. Berarti selama ini Pak tidak ada koordinasi antara pihak perusahaan dengan Tidak pihak ada, kesultanan. tidak ada sama sekali. Mereka hanya Ya, kemudian hanya ke pemerintah setempat. ya, pemerintah. Nah, ini menarik, Pak. Ketika ada isi surat dari Dewan Adat Taliabu yang menerangkan bahwa bentuk apapun izin dari pemerintah tanpa diketahui oleh pihak kesultanan atau Dewan Adat di wilayah tersebut, maka dianggap tidak sah. Berarti sepertinya berkontradiksi atau bertolak belakang dengan regulasi aturan pemerintah misalnya. Sebenarnya itu keliru. Ya. Kesultanan tidak pernah mengeluarkan surat, mengeluarkan larangan atau ini kepada pihak-pihak perusahaan untuk bahwa mereka mau membuat semacam kegiatan bagaimana penambangan yang ada di sana. Kesultanan bukan yang khusus untuk mengeluarkan surat-surat atau izin-izin untuk kegiatan perusahaan yang ada Iya, di sana. maksud saya dalam redaksi yang ada dalam isi surat yang kami terima itu bahwa izin yang dikeluarkan pemerintah atau instansi terkait ketika tidak diketahui oleh pihak kesultanan, maka dianggap tidak sah izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini sebenarnya kata kuncinya cuma satu. Bagaimana ada komunikasi yang konstruktif, baik di pemerintah maupun di masyarakat, khususnya Pak, lembaga adat yang ada di Pulau Taliabu itu. Nah, kalau ini ada komunikasi yang konstruktif dan setiap saat, karena mungkin juga ini adalah sebuah bukan aksi, tapi sebuah kegiatan untuk bagaimana perusahaan itu melihat masyarakat yang ada di seputaran itu. Kenapa? Karena selama ini perusahaan melakukan operasi di sana, masyarakat tidak pernah diuntungkan. Tapi benar bahwa redaksi yang tercantum dalam isi surat itu seperti itu, Pak. Iya, memang benar. Cuman kami dari Kesultanan meluruskan bahwa Kesultanan tidak pernah mengeluarkan kata-kata surat seperti itu, apalagi mau harus memberitahukan ke Kesultanan, baru Kesultanan harus memberikan laporan atau rekomendasi kepada pemerintah Pulau Taliabu bahwa harus ini itu dan bla bla bla. Tidak ada. Baik, Pak Kapolres, saya ingin cross check lagi nih. Kata dari pihak kesultanan bahwa menginstruksikan kepada Dewan Adat di sana agar bisa melakukan aksi, tapi jangan melakukan tindakan-tindakan anarkis. Nah, kegiatan tadi itu Pak Kapolres melihat gimana? Apakah ada kegiatan-kegiatan yang katakanlah anarkis dalam tanda kutip gitu?
Kalau Jadi Pak Kapolres, kalau ya, secara tersurat kan sudah jelas bahwasanya mereka menyurat bahkan minta pengamanan dari kami gitu untuk memasang patok dan menghentikan kegiatan perusahaan BRI. Nanti saya kirimkan suratnya ke BRI. Yang berikutnya, ya saya juga tidak mau, saya berusaha juga menghormati Kesultanan Ternate. Nah, akan tetapi dengan kegiatan yang ada dari Kesultanan Ternate untuk Doli itu sudah sangat meresahkan. Yang pertama, mereka membuat surat dengan logo dan stempel Sultan, ya, menyatakan bahwasanya itu tidak salah, terus juga sudah ada kegiatan-kegiatan untuk memungut retribusi atau pungutan terhadap segala sumber daya alam yang ada dari mulai Gelar, Tiko, sampai ke Todoli. Bahkan ini kita bicara fakta hukum aja ya, karena ini semua sudah saya sampaikan, semua sudah saya share. Bahkan ada informasi sampai juga kegiatan TNMD, ya, kegiatan TNMD yang ada di Gelar, di Lintun, segala bentuk materialnya harus memberikan retribusi kepada ada kesultanan. Nah itu sudah menjadi salah satu persyarat. Makanya saya pun turun ke lapangan. Apa yang saya lakukan di lapangan, saya restu dari Bapak Kapolda, seizin Bapak Kapolda, dan juga saya juga mengantongi izin juga dari Bapak Bupati Kepulauan Riau. Ya, jadi semua dokumentasi ada. Saya mempersilahkan untuk memantau. Jadi kegiatan saya di sana, saya berusaha untuk membatasi ruang gerak. Kalau memang dari Kesultanan Ternate yang ada di Ternate akhirnya memberi statement kalau itu tidak seizin ini, tetapi kan dari kami jarak jauh yang dari antara Taliabu dan Ternate ini kan kita tidak tahu, ya kan? Itu pun setelah di cross check dari Direktorat Intel Kapolda Maluku Utara, gitu loh. Jadi saya belum meng-cross check seluruhnya. Saya pun juga kalau memang ada celah pidana yang dilakukan oleh Kesultanan Ternate, ada Taliabu di Todoli, ya saya akan melaksanakan penindakan tegas. Itu pun atas perintah Bapak Kapolda Maluku Utara. Jadi yang ingin saya garis bawahi adalah kegiatan yang ada mengatasnamakan Kesultanan Ternate di adat Taliabu di Todoli itu semua menggunakan surat stempel tanda Kesultanan Ternate. Yang pertama itu. Dan yang saya garis bawahi juga kurangnya gimana? Apakah ini memang mengada-ngada? Mungkin saya juga tidak mungkin mengada-ngada. Kurangnya bentuk pengawasan dari Kesultanan Ternate terhadap kegiatan yang ada di bawahnya. Hingga secara apakah walaupun itu sosorus dari perwakilan atau duta besar dari Kesultanan Ternate di Taliabu, ya dia sembarang membuat surat yang menjadikan dasar atau ibaratnya kasarnya menjual nama Kesultanan Ternate. Padahal kegiatan tersebut ya sudah sesuai aturan. Sudah bersinggungan dengan aturan dan juga sudah akan ada resistensi dari masyarakat setempat. Baik. Gitu. Jadi kami, saya garis bawahi kehadiran saya sebagai Kapolres, ya salah satu bentuk kehadiran negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, saya ingin mencegah ya jangan sampai ada gesekan antara Kesultanan Ternate yang ada di Todoli dengan sosorusnya dengan masyarakat setempat, gitu. Dan juga tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Sekretaris tadi bahwasanya memang betul Taliabu ini
isinya iur semua, isinya iur semua. Tapi ya mohon maaf, ini saya mungkin menyampaikan salah satu suara dari Bapak Bupati. Ya mana aja Kesultanan Ternate, sehingga baru sekarang ini baru merasa memiliki ataupun mungkin ibaratnya harus ada kontribusi buat kesultanan gitu. Jadi saya nih di belakang saya ada Kabak Kespakpol, ada bagian hukum dari Pemda Pulau Taliabu. Jadi cuma karena yang diundang resmi adalah saya, jadi mohon maaf saya yang menyuarakan hal ini secara eksplisit kepada rekan-rekan. Terima kasih. Iya, baik. Sekarang kita kembali lagi ke Sekretaris Kesultanan Ternate. Bagaimana Anda kemudian mendengar tadi ternyata Pak Kapolri sudah sangat menjaga, ada itikat baik untuk menjagalah stabilitas daerah. Saya kira itu adalah yang terbaik yang dilakukan oleh aparat keamanan untuk menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Namun sekali saya sampaikan bahwa semua cap yang digunakan itu izin sah dari kesultanan, tidak ada dibuat-buat. Tadi Dan harus diingat bahwa kesultanan bukan ormas, kesultanan bukan LSM, kesultanan itu negara yang sebelum republik ini ada. Republik ini ada pada tahun 45. Kehadiran kesultanan sampai di Zulu, Zamboanga, Maguindanao itu adalah kekuasaan Kesultanan Ternate. Bahkan hampir Sulawesi secara keseluruhan. Jadi sangat tidak rasional kami kesultanan menghargai hukum-hukum normal yang diberlakukan oleh negara. Tapi negara juga harus menghargai keputusan hak-hak ulayat yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, Peraturan Pemerintah Nomor 60, Peraturan Pemerintah Nomor 99 dan tahun 2021. Nah, ini yang harus dihargai. Bukan berarti kehadiran masyarakat lembaga adat di sana terus disuruh kalau ada mereka masuk usir keluar dari situ. Lah, lantas saya sampaikan, salah haknya di mana selama ini? Nah, salah hak itu siapa? Tanya Kapolres. Suruh Kapolres tanya di sana. Salah hak itu siapa? Silakan. Dan kenyataannya, dulu sebelum Taliabu itu menjadi kabupaten, dia berada kan di mana? Di Sula. Bahkan Mangoli. Di Sula itu ada 18 sangaji yang diangkat oleh Kesultanan Ternate dan diberikan seseorang dengan gelar Salahaka. Silakan mereka pertanyakan. Tapi kenapa? Ini kalau saya cerita, waduh, tidak usah bagi saya. Yang terpenting bagi saya di sini adalah bahwa surat dengan cap adalah legal. Itu izin dari kesultanan. Namun di sini kami titipkan kepada pemerintah, hadirlah sebagai jenderal di sana untuk menangani persoalan yang sebenarnya masyarakat di sana berteriak. Begitu. menarik Pak, ada tadi perkataan Pak Kapolres bahwa ada seperti retribusi yang kemudian berdasarkan apa stempel dan kop surat. Ya, Apakah pihak Kesultanan Ternate mengetahui itu? kami menolak itu. Kami menolak retribusi kalau untuk pribadi-pribadi. Tetapi kami mendukung kalau retribusi itu dimanfaatkan. Misalnya ada keuntungan perusahaan untuk dibagikan kepada masyarakat, baik di Todoli, di Lede, di Tikong, di London maupun di mana saja. Alhamdulillah. Tidak, artinya pihak Kesultanan Ternate maksudnya mengetahui. Kami Ada- menolak, kami ada- tahu itu. Mengetahui itu ada. Dan itu kami melarang. Oh, melarang. Kami melarang. Kalau man to man, keuntungan itu dibagi kepada perorangan, itu kami tidak mau. Tetapi kalau untuk menghidupi seluruh masyarakat di Pulau Taliabu, kami setuju. Artinya hasil itu dikumpulkan kemudian dipergunakan untuk kepentingan Ya. yang lebih besar. Sehingga kami melakukan teguran pada Sesorus dan seluruh perangkat adat di sana, jangan lakukan seperti itu. Pungutan-pungutan liar lah istilahnya. Liar seperti itu. Tidak usah. Nah, sekarang
ketika ada problem itu apa solusi dari pihak kesultanan sendiri? Nah, kami berharap agar pemerintah bisa hadir di sana, melihat situasi dan kondisi yang ada. Apakah semua perusahaan yang masuk di Pulau Taliabu itu menguntungkan untuk seluruh rakyat di Taliabu atau tidak? Yang kedua, kami berharap bahwa aparat keamanan bisa membantu kami dalam rangka untuk menjaga situasi dan kondisi yang ada di Pulau Taliabu. Tetapi sebagai sekretaris kesultanan, saya mewakili kesultanan, saya menjamin bahwa pergerakan di sana tidak akan chaos. Asal pemerintah memahami psikologi masyarakat. Asal aparat mampu menjaga, jangan berpihak, berdiri di satu kaki, merugikan yang lain. Gitu. Kami mampu menghentikan gerakan yang ada. Gitu. Kalaupun tidak ada ini dari pemerintah untuk hadir menjadi pemecah masalah, pemecah kebuntuan, tetap akan ada gerakan terus itu. Ya, saya kira mungkin juga seperti itu. Namun kami berharap bahwa semua apa yang dilakukan oleh Dewan Adat di sana harus tetap berada pada koridor. Karena kita ini negara hukum. Dan tetap melakukan koordinasi Tetap melakukan koordinasi dengan Kesultanan. Bahkan kami, mohon maaf, kami mengusulkan kalau lebih baik kita mencari solusi Pulau Taliabu ini, bagaimana kalau Bupati, Forkopimdanya yang ada di Pulau Taliabu datang ke Ternate. Kita bicarakan dengan Sultan, kita cari solusinya supaya ada titik terang. Jangan sampai dibilang kok kenapa sekarang baru Sultan menyatakan bahwa Kesultanan menyatakan bahwa itu tanahnya Kesultanan. Harus kita kembali kepada jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kenapa? Karena Republik Indonesia ini merdeka karena persatuan dan kesatuan kerajaan di Republik ini sehingga Indonesia bisa merdeka. Nah, sehingga saya ingat pada saat tanggal 27 September saya buat surat ke Pas Pampres untuk presiden datang. Dan alhamdulillah presiden datang dan disampaikan di situ. Kalau bisa 4 kesultanan di Moluku Kiaraha ini harus mendapat bagian dari apa yang dilakukan oleh penambang-penambang atau perusahaan-perusahaan yang ada. Itu kami inginkan. Kenapa? Karena jelas itu hak wilayah kesultanan. Baik Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Tetapi apa sih yang didapat kesultanan? Berarti Pak, substansinya di Taliabu itu pihak perusahaan belum melakukan koordinasi dengan pihak kesultanan Ternate sehingga melahirkan gerakan-gerakan dari Dewan Adat tadi. Ya, kalau mereka melakukan komunikasi, jangan dengan kami lah, dengan masyarakat adat di sana. Kami ini hanya membentukkan pemberitahuan saja, bahwa perusahaan dengan masyarakat adat sudah bersatu dan sudah ada MOU-nya begini. Ya kami selama masyarakat tidak dirugikan. Kita kembali ke Pak Kapolres. Pak Kapolres sudah mendengar tadi apa tanggapan dari Sekretaris Kesultanan Ternate. Nah, sekarang saya minta closing dari Pak Kapolres sebelum kita akhiri apa perbincangan pada malam hari ini. Iya, terima kasih. Maksudnya saya sudah bisa menerka arahnya gimana. Yang pertama, saya juga ingin sedikit memberi masukan bahwasanya dalam hal pengawasan maupun pengangkatan Sosorus mungkin harus dipertimbangkan kembali. Yang pertama, saya memberi masukan bahwasanya ini kondisi real, kondisi real yang dari data yang anggota sudah sampaikan, bahwasanya Kenny Silvianita itu selaku Sosorus itu kedudukannya itu dulu ada kasus dengan ADT masalah pemalsuan dokumen dengan tersangka atas nama Harnaya Ladoyo. Nah, posisinya sekarang Penny Silvianita itu adalah anak mantu dari Ladoyono. Ya. Jadi Ladoyono dulu pernah ditangkap, diproses atas kasus pemalsuan dokumen
melawan PT ADT dan tervonis 2 tahun. Jadi ini aja sih sebagai penambah wawasan, sehingga ada motif tertentu dari Feni Silvianita entah apa yang harus juga diperhatikan oleh Kesultanan Ternate. Dan kan kalau mau dibilang kurang bagaimana juga, suami Silvianita, anak Ladoyono ini juga sudah sekarang bekerja di PT BNI sebagai flagman. Itu yang pertama. Ya. Yang berikutnya, dengan adanya kejadian ini, saya juga sangat berhati-hati untuk melakukan ibaratnya upaya paksa dalam hal hukum, sehingga walaupun dari pihak kesultanan memang itu cat dan lambang sultan, tetapi kegiatan mereka tidak atau dilarang oleh kesultanan secara langsung. Ini dari statement dari Pak Sekretaris ya, sehingga saya sudah bisa membaca arahnya bahwasanya jangan sampai juga pihak kesultanan juga harus paham. Setelah saya bicarakan ini, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang nanti Sultan Ternate bisa mengambil langkah, karena kita kalau di ini pasti namanya tersangka ataupun pelaku kejahatan itu pasti ada motif untuk melakukan tindakan kejahatan. Walaupun niat dari Sultan Ternate atau Kesultanan sangat baik, sangat bagus, jangan sampai nanti disalahartikan di bawah, karena antara jarak dan waktu juga mungkin sangat jauh antara Taliabu dengan Ternate. Baik, Pak Kapolres, terakhir, bagaimana kondisi keamanan secara keseluruhan di Pulau Taliabu? Dapat dipastikan bahwasanya untuk kondisi keamanan di keseluruhan di Kabupaten Pulau Taliabu dapat dalam keadaan aman, kondusif, ya. Alhamdulillah tidak ada yang terlalu menonjol akibat dari kegiatan maupun upaya saya kemarin. Tapi saya harap juga barang ini terus terjaga. Terus juga masukan terakhir dari saya, ya, kita negara hukum. Buat Kesultanan Ternate, apabila memang merasa barang itu atau iup itu tidak sah, silakan menggugat BNI ya secara kepidanaan maupun keperdataan, karena juga biar bagaimana sekarang kan iup itu yang memberi izin kan adalah Bapak Gubernur, ya, yang mengeluarkan iup di masing-masing provinsi adalah Bapak Gubernur. Saya rasa semua sudah jelas. Jadi kalau mau ada gerakan tambahan, jangan bikin gerakan tambahan di kabupaten gitu. Kalaupun memang ada suara-suara yang harus dipanggil ataupun ada yang ini, ya kita menyurat baik-baik aja. Kalau ada yang perlu diklaim, ada yang perlu digugat, ya silakan digugat dengan baik-baik gitu. Jangan melakukan gerakan-gerakan tambahan atau tindakan lain yang mengganggu stabilitas keamanan. Ini saya sampaikan ya sebagai bahan masukan kepada Bapak Sekretaris Kesultanan. Ya semoga dapat menjadi pertimbangan, karena dengan dilantiknya Sosorus di Pulau Taliabu, ya otomatis harus ada pengawasan melekat baik secara administrasi maupun secara kegiatan. Jangan juga ya itu tadi katanya sah itu tanda tangan dan stempel kesultanan, tetapi kegiatannya tidak diakui atau dilarang. Nah gitu. Jadi saya rasa demikian. Terima kasih. Baik, AKBP Totok Handoyo, Kapolres Pulau Taliabu. Terima kasih Pak atas waktunya.
Dan Pak Sekretaris Kesultanan Ternate, malam hari ini terima kasih sudah bersama-sama kami di studio. Baik pemirsa, tidak ada orang yang diberkahi dengan hak tanpa dibebani dengan tanggung jawab. Seorang aktor Amerika. Terima kasih, kita jumpa lagi topik kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Pak Kapolres, terima kasih.